Shalom, selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam renungan pagi kita hari ini. Judul renungan kita adalah Aksi Seorang Saksi. Mari kita awali dengan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan kita. Ayat pertama diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 6 yang berbunyi, sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Dan ayat kedua dari 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Coba kita ingat kembali masa kecil kita. Itu adalah fase di mana kita sangat mudah meniru apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Mungkin ada di antara kita yang pernah menonton film superhero, lalu langsung menirukan karakter pahlawan favoritnya. Misalnya, ketika seorang anak mengidolakan Spider-Man, ia akan berusaha meniru segalanya. Mulai dari kostum seadanya, gerakan memanjat dinding, gaya bicara, bahkan berusaha meniru kepribadiannya yang suka menolong. Bagi si anak, bisa berkhayal dan meniru karakter Spider-Man adalah sebuah kebanggaan yang membawa kebahagiaan tersendiri. Nah, pertanyaan reflektif bagi kita semua pagi ini adalah, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Sudahkah kita benar-benar mengidolakan Yesus dan menjadikannya teladan utama dalam hidup kita? Kemarin, kita sudah diingatkan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan. Hari ini, panggilannya lebih lanjut, kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman itu dalam kehidupan nyata. Dalam kitab Pengkhotbah, kita diingatkan bahwa perkataan tanpa perbuatan di hadapan Allah itu bagaikan mimpi atau khayalan yang sia-sia. Artinya, iman kita tidak cukup hanya diungkapkan lewat kata-kata. Iman harus nyata, harus terlihat dalam perbuatan kita sehari-hari. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak bisa hanya berkata, "Aku percaya pada Yesus," tanpa menunjukkan buah dari kepercayaan itu dalam tindakan kita. Selanjutnya, kita melihat kesaksian luar biasa dari Rasul Petrus. Dalam suratnya, ia menegaskan bahwa kebesaran Yesus yang ia beritakan bukanlah dongeng isapan jempol, bukan cerita karangan manusia. Petrus bersaksi bahwa Yesus adalah Raja sejati yang membawa keselamatan bagi seluruh alam semesta. Dan yang terpenting, Petrus adalah saksi mata. Ia melihat langsung kebesaran Kristus. Sebagai saksi Kristus, Petrus tidak hanya menjadi penonton yang pasif. Ia tidak hanya duduk diam setelah melihat semua mukjizat dan keagungan Yesus. Tidak, Petrus langsung beraksi. Ia memberitakan Injil ke seluruh dunia. Petrus bukan sekadar seorang pewarta yang menyampaikan informasi. Lebih dari itu, ia dengan sukacita meneladani kehidupan dan perbuatan-perbuatan Kristus yang penuh kasih. Ia meniru sang idola sejati. Bahkan, Petrus rela menanggung penderitaan, menghadapi penganiayaan, dan pada akhirnya dihukum mati dengan cara yang serupa dengan guru yang sangat diidolakannya. Tradisi gereja mencatat bahwa ia merasa tidak layak untuk disalib dengan cara yang sama seperti Tuhannya, sehingga ia meminta untuk disalib dengan posisi terbalik. Inilah puncak dari sebuah aksi seorang saksi yang mengidolakan gurunya. Saudara-saudari, sukacita terbesar bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus adalah ketika kita bisa meneladani kehidupannya dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita. Ketika kita bisa memancarkan kasih-Nya kepada sesama dengan meneladani Kristus yang adalah kasih itu sendiri dalam perbuatan-perbuatan nyata, maka hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, hidup kita akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang membawa kabar keselamatan bagi dunia di sekitar kita. Kita semua adalah makhluk berdosa yang pada dasarnya hidup dalam kesia-siaan. Namun, oleh anugerah-Nya, kita diberikan sebuah kesempatan emas menjadi saksi keselamatan oleh Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan tidak ingin kabar baik dan keselamatan ini berhenti hanya sampai pada kita. Ia ingin kita meneruskannya. Maka, dari itu marilah kita penuhi hidup ini dengan perbuatan-perbuatan kasih yang nyata. Jadilah saksi yang tidak hanya berbicara, tetapi saksi yang beraksi. Mari kita satukan hati dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terbatas telah mengubah hidup kami yang berdosa dan sia-sia menjadi sebuah keselamatan yang membawa sukacita abadi. Kami mohon, ya Bapa,
Ajarlah kami untuk menjadi saksi-saksi keselamatan-Mu yang beraksi. Mampukan kami untuk mengisi setiap hari kami melalui hidup yang penuh dengan perbuatan kasih kepada sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman-Nya. Sampai jumpa.